Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Desember 2024 ya. Sebagian libur, sebagian ada yang masuk ya, tapi hari ini Bapak Ibu masuk ya, mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan calon kepala laboratorium dan bengkel pendidikan yang ada di sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mutiara Nugraha ini materi tentang pembelajaran praktik di laboratorium abad 21 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua terkait dengan manajemen laboratorium berbasis mutu. Nah, tentu saja di sini laboratoriumnya dan bengkel ya. Untuk yang SMP, SMA itu dikenal istilah laboratorium. Tapi yang SMK, mungkin sebagian ada yang SMK Bapak Ibu, itu ada laboratorium, juga ada bengkel. Atau nama lainnya studio. Nah, ini yang nanti akan kita bahas Bapak Ibu ya. Bagaimana sih kita mengelola laboratorium yang baik ya, agar laboratorium kita menjadi laboratorium yang bermutu. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah kenalan ya Bapak Ibu dengan saya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu lupa, ya ini saya kenalkan lagi ya, biodata singkat saya. Ini nama lengkap saya, Bapak Ibu sekalian, ya, nama lengkapnya. Ini gelar-gelar nggak usah dituliskan, nggak apa-apa. Ini karena kalau di kampus kan wajib menuliskan gelar, Bapak Ibu ya, supaya nggak tertukar dengan Muhammad Ali yang lain. Karena Bapak Ibu kalau nyari nama Muhammad Ali, Pak, ya Bapak Ibu ya, ketemu banyak sekali orang yang namanya Muhammad Ali. Maka di sini ya supaya nggak tertukar dengan Muhammad yang lain, Bapak Ibu boleh tuliskan lengkap dengan gelar. Insya Allah kalau dengan gelar seperti ini hanya ada satu Bapak Ibu ya. Seperti Ibu Ervina Nada. Mungkin ada yang namanya Ervina Nada banyak juga ya. Tapi kalau nanti ditulis Ervina Nada SMP Darul Ilmi ya cuma ada satu ya Ibu ya. Demikian juga Ibu Widi Asri ya, itu mungkin ada yang namanya banyak ya. Atau Pak Didi Eko ya, Pak Didi itu nama populer ya Pak ya. Kita cari Iya, Pak Didi ya, banyak sekali. Sama dengan nama saya, nama pasaran Bapak Ibu ya. Ini data singkat ya. Nah, kemarin sudah saya tampilkan ini keluarga saya Bapak Ibu sekalian. Ini anak saya dan istri. Ini hobi saya. Tadi kan hobi saya ini Bapak Ibu ya. Ini kalau saya hobinya itu olahraga Bapak Ibu. Olahraganya apa? Ya ada jalan-jalan ya. Setiap hari setiap suaranya enggak keluar, Pak. Ada suara. oh ya, mohon maaf nih Pak Tri. Kalau Pak Tri mungkin hobinya baca ini karena kacamatanya tebel. Sama, Pak. Oh sama Olahraga juga traveling, ternyata. iya, Oke. jalan-jalan. Kalau Bu Siti hobinya mungkin masak ini kalau ibu-ibu ya. Oke ya Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan, ini adalah channel YouTube saya. Ini channel YouTube-nya ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya beberapa video-video ya terkait dengan apa? Terkait dengan pengelolaan laboratorium. Itu ada beberapa video yang sudah saya upload Bapak Ibu ya. Nanti tinggal cari saja di situ manajemen laboratorium atau pengelolaan laboratorium spasi muhal. Insya Allah nanti ketemu dengan video kami Bapak Ibu ya. Termasuk materi hari ini sebenarnya sudah saya upload ya materinya. Banyak ya
guru-guru seluruh Indonesia kalau bicara tentang pengelolaan laboratorium itu mesti mengacunya ke video saya, Bapak Ibu ya. Karena jarang ya yang membahas tentang pengelolaan laboratorium secara lengkap. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah hari ini berada di ya masa yang tepat ya, ketemu dengan saya ya. Nah, harapannya apa Bapak Ibu ya? Harapannya ya Bapak Ibu sebagai calon kepala laboratorium itu kan harus punya kompetensi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu kompetensinya masih belum maksimal ya. Nah, nanti setelah pelatihan kita akan naikkan. Mungkin juga Bapak Ibu kalau bicara tentang pengelolaan Bapak Ibu harus ngerti tentang standar laboratorium. Ini kalau saya tanya kira-kira ngerti enggak Pak Didi, kira-kira ngerti enggak standar laboratorium itu seperti apa? Masih belum. Nah, ini Baru belum kali kan? ini. Nah, Iya. standar itu sebagai patokan Bapak Ibu ya, supaya nanti laboratorium kita itu ya minimal mencapai standar. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu harapannya setelah mengikuti kegiatan ini ya, nanti akan wajahnya akan seperti ini ya. Sebelumnya kan seperti ini Bapak Ibu ya. Kenapa kok seperti ini? Karena kita belum ngerti gimana sih cara mengelola laboratorium. Gimana sih standar laboratorium? Gimana sih kriteria laboratorium yang berkualitas? Nah, setelah nanti mengikuti ini, harapannya wajahnya lebih ceria. Kenapa wajahnya ceria? Karena kompetensinya naik. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan untuk kerja. Nah, kerjanya apa? Mengelola laboratorium. Untuk mengelola laboratorium, Bapak Ibu butuh apa? Butuh pengetahuan. Selain butuh pengetahuan, butuh keterampilan, Nah, ya, baik yang sifatnya hard, ya, maupun yang sifatnya soft, ya. hard skill. Nah, yang Hard skill. ketiga, Bapak Ibu butuh apa nih, Pak Tri? Pengetahuan, keterampilan yang ketiga apa? Butuh Pengalaman. Kemauan. Pengalaman atau attitude, Pak. butuh attitude, Attitude. butuh sikap Knowledge. kerja, ya. Prosedur Ya. kerja. Bapak Ibu pertama ngerti pengetahuan bahasa Inggrisnya knowledge, Knowledge. ya. Knowledge. Keterampilan bahasa Inggrisnya skill, atau ada yang mengatakan psikomotorik, ya. Keterampilan fisik. Pada keterampilan ada dua, ada keterampilan yang sifatnya fisik, hard, ada yang keterampilan sifatnya soft, ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya afektif, atau orang lapangan bilangnya attitude, atau kalau orang sekarang bilangnya etika. Nah, ini kemarin lagi ada kasus yang cukup menghebohkan ya. Ya, kemarin kasus yang cukup menghebohkan terjadi di Indonesia, nggak perlu saya sebut orangnya Bapak Ibu ya. Nah, maka ya kita memang harus mengedepankan ke semua aspek ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai guru jangan sampai nanti tersandung di tiga aspek ini. Pertama, Bapak Ibu komplain oleh siswa. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak kompeten dalam bidang knowledge-nya. Maka kita butuh training. Yang kedua, Bapak Ibu tidak kompeten di bidang skill-nya. Nah, ini maka jangan sampai. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak kompeten dalam aspek etika atau attitude. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu? Harapannya nanti semuanya saya doakan ya. Kalau Bapak Ibu masih mengalami kesulitan, boleh konsultasi ke kami ya. Lewat pertanyaan di video ya, ataupun lewat grup WA. Nanti boleh ditanyakan. Kira-kira masalahnya apa? Nanti kita carikan solusi ya. Supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya. Nah, tujuannya apa kalau kita breakdown Bapak Ibu ya? Yang pertama, Bapak Ibu perlu memahami perkembangan praktik di laboratorium dan bengkel pendidikan. Tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Profesor Nugraha ini ya, terkait dengan perkembangan ya
pembelajaran praktik di laboratorium di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, memahami konsep pengelolaan. Bapak Ibu ngerti cara melakukan pengelolaan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu memahami tentang kriteria laboratorium yang bermutu. Laboratorium yang bermutu itu yang seperti apa? Nah, nanti harapannya Bapak Ibu paham ya. Kalau sudah paham, Bapak Ibu bisa melakukan ya. Nggak cuma paham, tapi disimpan saja. Nanti Bapak Ibu mulai melakukan apa? Penataan. Apa yang ditata? Laboratoriumnya. Apa saja? Alatnya ditata, bahannya ditata, sehingga nanti laboratorium bisa menjadi laboratorium yang lebih baik. Nah, nanti di dalam melakukan penataan, pengelolaan, Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di training hari ini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan kinerja. Sebagai apa? Sebagai kepala laboratorium, ya, ataupun sebagai guru pengampu mata pelajaran di bidang yang terkait dengan praktik di laboratorium. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Oke, bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, materi-materi pelatihan ini semuanya sudah saya tulis di sini Bapak Ibu. Bukunya sudah diterima Pak Didi? Belum, belum. Belum ya? Oke. Belum. Nanti mohon yang belum ditunggu Bapak Ibu. Nanti Pak Sri Widodo mohon untuk segera dikirim ya. Biar bisa dijadikan sumber bacaan ya. Nah, mohon Bapak Ibu isinya apa? Isinya seperti ini. Ini bukunya alhamdulillah sudah dapatkan predikat apa Bapak Ibu? Bestseller. Nah, ini salah satu buku bestseller Bapak Ibu ya. Buku ini alhamdulillah ya banyak yang menjadikan rujukan, terutama ya guru-guru yang menjadi kepala laboratorium sekolah, yang menjadi kepala bengkel, yang menjadi teknisi, yang menjadi laboran. Ya, tujuannya untuk apa? Agar pengelolaan laboratorium itu menjadi laboratorium yang bermutu. Nah, nanti saya jelaskan kriteria laboratorium yang bermutu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum, mohon sabar ya Bapak Ibu ya. Bu Frida dari SMKN. Nah, ini dari SMK kan, Bu Frida kan? Ini bidangnya apa Ibu Bu Frida ini? SMK-nya apa? Kata busana, Pak. Tata busana ya. Nah, ini nanti harapannya bisa mengembangkan ya, mengelola laboratoriumnya menjadi laboratorium yang bermutu ya. Nah, ini nanti mohon Bapak Ibu silahkan dibaca bukunya. Ya, kalau sudah dibaca, kalau belum jelas nanti didiskusikan ya di sini. Nanti kami bisa bantu ya apabila ada yang masih mengalami kesulitan ya. Nah, sebagai awal pembahasan kita bahas dulu definisi dari laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium? Silakan Ibu Widi Asri dari SMPN 1 Garung dibaca Ibu ya. Apa sih yang dimaksud dengan laboratorium? Laboratorium adalah ruang, tempat, atau sarana belajar siswa belajar melalui kegiatan pengamatan, pengkajian, percobaan, pengukuran, pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi untuk memahami konsep, mendapat pengalaman nyata, dan membentuk pengetahuan dan keterampilan sehingga menguasai kompetensi bidang ilmu. Nah, ini definisi dari laboratorium Bapak Ibu ya. Kita samakan persepsi dulu. Jadi yang namanya laboratorium itu adalah ruang Bapak Ibu. Atau tempat. Atau sarana. Karena tidak semua laboratorium itu berupa ruang. Contohnya misalkan laboratorium SMK Pertanian Bapak Ibu. SMK Pertanian itu laboratoriumnya itu sawah Bapak Ibu ya.
SMK kehutanan itu laboratoriumnya ya hutan. Hutan yang untuk praktik belajar. SMK di bidang kesehatan, laboratoriumnya itu masyarakat, ya. Kadang-kadang rumah sakit itu jadi laboratorium, ya. Jadi laboratorium itu tidak terbatas hanya ruang yang ada di sekolah laboratorium, tetapi juga sarana di mana siswa itu melakukan kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar itu banyak sekali, ya. Kalau di laboratorium belajar yang pertama itu melakukan apa, Bapak Ibu? Pengamatan. Pengamatan. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Karena siswa itu mengamati, maka Bapak Ibu menata laboratorium harus bagus ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti siswa mengamati laboratorium kok amburadul. Berarti ini siswa tidak belajar cara menata laboratorium. Yang kedua ya, belajar melakukan apa Bapak Ibu? Kajian. Pengkajian. Dikaji Bapak Ibu ya. Laboratorium apa misalkan IPA, mereka nanti siswa itu mengkaji. Oh, laboratorium IPA itu alatnya apa? Bahannya apa? Ya. Standarnya seperti apa? Itu nanti mereka akan mengkaji, ya. Oh, materinya nanti apa saja? Laboratorium TIK seperti apa saja? Laboratorium Boga, Busana tadi Bu Frida kan? Itu seperti apa? Itu mengkaji Bapak Ibu, ya. Nah, setelah itu nanti siswa akan melakukan apa Bapak Ibu? Coba. Percobaan. Percobaan. Atau kalau dalam istilah kerennya yaitu adalah eksperimen Bapak Ibu, ya. Itu nanti akan mencoba. Eksperimen. Kalau di IPA itu teori apa namanya Pascal. Nah, itu nanti dia akan mencoba teori Pascal itu seperti apa. Untuk prinsip kerja misalkan seperti hidrolik ya. Kalau di biologi sistem apa namanya sel-sel itu nanti dia akan mencoba melihat ya pakai mikroskop. Benar nggak sih sel itu seperti ini? Ya. Berikutnya setelah melakukan percobaan akan melakukan apa Bapak Ibu? Pengukuran. Pengukuran ya, diukur panjangnya berapa, lebarnya berapa, beratnya berapa, masanya berapa, temperaturnya berapa, ya, tekanan darahnya berapa. Nah, ini adalah pengukuran. Nah, setelah melakukan pengukuran, melakukan apa? Pengujian, ya. Apakah ini sudah sesuai dengan standarnya atau belum? Tekanan darah manusia ini sudah benar atau belum? Ya, apakah ini kriteria sehat atau tidak? Golongan darah A ini benar enggak itu kan? Diuji, ya. Berikutnya itu melakukan apa Bapak Ibu? Kalibrasi. Apakah alat ukur yang kita gunakan itu sudah benar atau belum? Ya. Maka anak-anak diajari melakukan kalibrasi supaya alat ukurnya benar ya. Ya, yang terakhir itu melakukan sertifikasi. Kalau ini khusus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kalau labnya bagus bisa untuk sertifikasi. Ya. TUK. Misalkan apa? Ya untuk TUK ini kalau SMKN 3 Kediri. Misalkan apa? Ya uji emisi kendaraan, gas buangnya Pak ya. Apakah kendaraan itu emisi gas buangnya sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan atau tidak? Lingkungan hidup atau tidak? Ya, nanti diuji. Nah, setelah diuji hasilnya bagus diberi sertifikat. Kalau yang tadi yang dari Boga tadi Bu siapa? Bu Frida tadi ya. Uji ya, apakah makanan ini mengandung boraks atau tidak? Mengandung logam berat atau tidak ya? Mengandung apa ya? Makanan-makanan yang berbahaya atau tidak itu bisa dilakukan sertifikasi. Paham semuanya Bapak Ibu? Ya. Nah, yang sertifikasi biasanya yang SMK ini. Kalau yang SMP, SMA jarang untuk yang sertifikasi ya. Nah, terkait dengan istilah laboratorium, ada banyak istilah. Kalau di SMP, SMA, MTS, MA, istilah yang digunakan adalah laboratorium.
Kalau di SMK seperti tempatnya Pak Tri dan Bu Frida, kadang-kadang ada dua. Ada laboratorium, ada apa RPS, Pak? Pak, namanya. Bengkel, ya. RPS, tempat saya RPS. RPS ya, RPS Ya, juga bisa ya. Nah, beberapa bidang keahlian nyebutnya adalah apa, Pak? Studio, ya. RPS apa, Pak? Pak Tri? ruang praktek siswa. Nah, sekarang di SMK nyebutnya RPS, ruang praktik siswa. Nah, ruang praktik siswa itu macam-macam. Kalau yang untuk tujuannya pengamatan, pengkajian, percobaan, pengukuran, pengujian, itu namanya laboratorium. Tapi kalau yang ada kegiatan workshop, ya, workshop itu kegiatan yang menghasilkan produk, itu namanya adalah bengkel. Contoh kalau di jurusan otomotif, di situ ada apa misalkan body painting. Praktiknya daripada painting ngecat yang tidak berguna, digunakan ngecatnya adalah produk-produk yang bisa bermanfaat. Misalkan ngecat apa ya? Ngecat bodi mobil, ngecat bodi kendaraan, ngecat helm, ngecat kursi. Nanti hasilnya bisa dijual untuk Teva ya, Teaching Factory. Nah, ini namanya adalah bengkel. Nah, karakteristik dari laboratorium dan bengkel itu adalah pemakainya siswa, Bapak Ibu ya. Nah, yang namanya siswa itu jumlahnya banyak. Siswa itu dinamis. Hari ini kelas 1, tahun depan kelas berapa, Bapak Ibu? Kelas 11, Naik kelas 2. Yang kelas 2 naik 11, kelas, 12. yang kelas 12 jadi gimana, Bapak Ibu? Lulus ya. Lulus. Nanti yang kelas 11 kelas 10 ganti lagi. Maka dinamis. Mereka rata-rata belum memahami seluk-beluk peralatan dan bahan yang ada di laboratorium. Maka di sini laboratorium perlu dikelola dengan baik. Kalau tidak, laboratoriumnya nanti amburadul, cepat rusak alat-alatnya, ya. Tidak bermanfaat untuk membekali siswa ya terkait dengan kompetensi tadi. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang kita bicara tentang tipe laboratorium. Nah, laboratorium itu ada tipe-tipenya, Bapak Ibu. Yang pertama, laboratorium tipe 1. Ini laboratorium yang ada di sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah, SD, SMP, SMA. Contohnya laboratorium ini, Bapak Ibu ya. Laboratorium IPA, laboratorium TIK, laboratorium bahasa, laboratorium fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nanti laboratoriumnya termasuk laboratorium tipe 1. Nah, yang kedua adalah laboratorium tipe 2. Tipe 2 itu adalah laboratorium ilmu dasar di perguruan tinggi. Jadi zaman dulu Bapak Ibu kuliah praktik di laboratorium ya di universitas atau di akademi atau di sekolah tinggi atau di politeknik atau di pendidikan tinggi lainnya itu masuk laboratorium tipe 2. Contohnya ini Bapak Ibu ya, sama dengan laboratorium tipe 1 cuma levelnya di pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah laboratorium tipe 3. Nah, ini laboratorium yang ada di program studi baik di perguruan tinggi maupun di sekolah kejuruan ya. Ini khusus kalau di SMK itu ada laboratorium las, laboratorium material, laboratorium boga, laboratorium busana ya, laboratorium kecantikan, laboratorium farmasi, laboratorium listrik, laboratorium pengujian tegangan tinggi dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada laboratorium tipe 4 yaitu laboratorium terpadu. Terpadu itu artinya beberapa laboratorium dijadikan satu
diintegrasikan menjadi laboratorium terpadu. Contohnya apa ya? Contohnya laboratorium ya IPA. Oke. Kalau di perguruan tinggi itu menggabungkan laboratorium fisika, kimia, biologi. Laboratorium misalkan untuk Otomotif. produksi, ya di situ menggabungkan beberapa laboratorium ya. Laboratorium yang terpadu ya. Ini yang untuk jenisnya. Nah, sekarang kita bicara tentang peran laboratorium. Laboratorium itu perannya untuk apa? Yang pertama untuk apa, Ibu Maratun? Jadi peran laboratorium yang pertama apa, Ibu? Berikan kesempatan untuk anak bisa praktik langsung, Pak. Nah, jadi Tidak pertama adalah semata-mata untuk pembelajaran Pembelajaran praktik praktek langsung utama. ya. Itu yang utama. Yang lainnya apa, Ibu? Silakan dibaca. Peran Dua, laboratorium. penunjang pembelajaran teori. Yang kedua, pameran hasil kreativitas dan penelitian siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pameran hasil kreativitas dan penelitian siswa, guru, dan tenaga kependidikan sebagai museum kecil, perpustakaan digital, lalu inspirasi, kreativitas, dan inovasi guru dan siswa. Juga ada sebagai pelatihan keterampilan, lalu sebagai penunjang seminar maupun webinar, Pak. Ini perannya Bapak Ibu. Kalau di tempat Ibu kira-kira yang sudah jalan nomor berapa saja ini? Baru Baru yang nomor mana? 1, nomor Satu 2, sudah. Terus nomor berapa? nomor 2, Pak. Nomor 2, oke. Terus? Lalu nomor 3, karena di tempat kami pameran hasil kreativitas itu sudah dilaksanakan di laboratorium. Mm-mm. Lalu sebagai yang pelatihan keterampilan sudah, Pak, di sekolah Mantap kami. ini ya. Mm-mm. Lalu Seminar sudah? yang sebagai seminar webinar sudah. Untuk Wow, yang lainnya belum, Pak. mantap ini termasuknya ini. Kita beri plus ini untuk Bu Maratun nih ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu laboratorium rujukan nanti nih di SMP negeri mana nih Bu Maratun itu? Di SMP Negeri 3 Sentolo, Pak. Nah, Sentolo ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu laboratorium yang bisa jadi rujukan. Kalau Pak Tri sudah berapa Pak yang dilakukan, Pak? Sementara hampir sama, Bapak. Jadi kan kita kan di apa itu DKV, Pak ya, desain komunikasi visual. Mm-mm. Secara langsung ya hampir semua, kecuali kita belum nyai mungkin untuk museum kecil perpustakaan di kita kan berdiri sendiri. Akhirnya ya hanya beberapa pembelajaran praktek utama, penunjang pembelajaran teori, pameran juga, terus sama pelatihan keterampilan yang terakhir kemarin habis untuk kegiatan seminar dan webinar, Ibu, Bapak. Nah, museumnya mungkin bisa museumnya bisa online, Pak. Oh, Bisa bikin web ya. iya, iya. Karya-karya desain komunikasi visual dari berbagai macam zaman ditampilkan tokoh-tokohnya. Nah, itu bisa ya kan? Atau kalau perlu nanti dibuat poster-poster Pak di labnya itu. Ini loh, desain komunikasi visual abad 18, abad 19, abad 20 kan sudah ada Pak ya. Zaman-zaman desain komunikasi visual. Ya itu nanti untuk salah satu ini ya. Ini termasuk bagus nih SMK-nya Pak Tri ya. Kalau tempatnya Bu Karwati itu sudah sampai mana ini peran labnya Ibu? Silakan Bu Karwati. Masih mute Bu? Di unmute dulu. Untuk satu, pembelajaran praktik utama dan penunjang pembelajaran teori. Baru itu, Mbak Baru Siti. 2 ya. Yang lain nanti menyusul ya. Oke. Nah, supaya nanti labnya bisa menjadi lab yang berkualitas. Yang berikutnya kalau Pak Ahmad Banani kira-kira sudah sampai mana ini di SMP 5 Kebumen nih? Silakan Pak Ahmad.
Masih belum keluar suaranya Pak Ahmad. Masih kesulitan masalah sound ya. Kalau Bu Siti gimana? Bu Siti Hamidah ini dari SMA Wali Songo. Nah, ini Nggih, harusnya Pak. mm-mm. Untuk di sekolah saya masih terkait nomor 1 dan nomor 2 sepertinya. Pembelajaran Nah, praktik dan penunjang pembelajaran teori. Karena kebetulan sekolah saya adalah sekolah swasta. Jadi masih banyak keterbatasan nih. oke, terima kasih Bu. Ya, nanti diinisiasi ya. Zamannya kepala labnya Ibu Siti nanti meningkat ya. Bisa nanti untuk ya seminar bisa kan seminar kan dilakukan Amin. pakainya apa? Pakainya online sekarang ya Ibu ya. Bapak Ibu nanti seminar kan bisa ini ada komunitas tuh Bapak Ibu. Setiap bulan ngadain webinar ya. Webinarnya pertama yang mau jadi hostnya siapa, Tes, tes, temanya tes. apa ya. Nanti kan pembicaranya dari Bapak Ibu sendiri enggak apa-apa ya. Latihan Bapak Ibu membuat ini kan sudah ada contoh-contoh dari saya kan. Materi dari Pak Ali ada, dari Ibu tadi Mutiara ada, nanti dari Pak Mutakin ada, nanti ditambah dengan implementasinya di tempatnya Ibu Siti misalkan. Oh, kita terapkan. Kemarin yang dapat materi dari Pak Ali itu kita terapkan seperti ini. Nah, itu bisa diseminarkan Bapak Ibu ya. Nanti gantian ya kan. Nanti kan Bapak Ibu kan dapat apa? Dapat sertifikat ya kan. Sertifikat sebagai narasumber. Nanti kalau naik pangkat kan cepet ya. Nggih, Mantap kan. Nah, lewat ini harus kompel. dibudayakan. Kalau ingin menjadi ya guru-guru yang memang benar-benar maju ya. Jadi isi segala sesuatu dengan kebaikan ya. Nah, ini memang tidak bisa langsung berubah. Step by step ya. Tahap demi tahap nanti kita lakukan perubahan. Harapannya begitu Bapak Ibu ya. Sudah ikut pelatihan nanti ada perubahan. Ya. Bisa dipahami semuanya? Pak Didik siap, Pak Didik Eko? Ya, Pak. Oh, Pak Didik siap ini kan? Nah, termasuk Pak Tri nanti siap jadi yang pertama ya. Termasuk nanti Bu Karwati, Bu Siti, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud dengan mutu ya. Kita akan membahas tentang laboratorium yang bermutu. Apa sih mutu itu ya? Nah, bicara tentang mutu ya kita harus merefer para ahli ya. Jangan kita bicara tentang mutu ngawur Bapak Ibu ya. Nah, pertama siapa yang kita refer? Tokoh mutu yang pertama namanya siapa ini? Bu Karwati. Namanya siapa Ibu? Crosby. Philip B. Crosby. Kalau belum kenal nanti kenalan Ibu ya. Nggih. Nah, apa pendapatnya Bapak Ibu ya? Yang namanya mutu menurut Philip B. Crosby itu adalah kesesuaian terhadap persyaratan atau conformance to requirement of specification. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Kalau pemerintah mengatakan laboratorium itu persyaratannya harus A, B, C, D. Maka laboratorium yang berkualitas ya harus laboratorium yang memenuhi persyaratan A, B, C, D tadi, Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contohnya apa? Laboratorium yang berkualitas, laboratorium yang satu, punya kepala lab. Ya kan? Berarti laboratorium yang belum memiliki kepala lab, berarti belum dikatakan laboratorium yang berkualitas. Paham Bapak Ibu? Laboratorium fisika yang berkualitas, alatnya harus A, B, C, D, E. Nah, kita cek. Kita punya alat A enggak? Kita punya alat B enggak? Kita punya C, D, E ya. Kalau punya ya jumlahnya memenuhi, fungsinya memenuhi, maka laboratorium itu dikatakan laboratorium berkualitas. Menurut siapa Bapak Ibu? Menurut Philip B. Crosby. Ya. Yang kedua, menurut siapa Bapak Ibu? Joseph Edward Deming. Edward Deming ya. Nah, ini fotonya di sini Bapak Ibu, silakan dikeluhkan. Mana Philip B. Crosby, mana Edward Deming, mana Joseph Juren, mana Westinghouse. Beda dengan menurut Philip B. Crosby. Menurut Edward Deming,
Yang namanya mutu adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Kalau kita bawa ke laboratorium, menurut Edward Deming, laboratorium yang berkualitas adalah laboratorium yang selalu disempurnakan, Bapak Ibu. Jadi tidak ada laboratorium kualitas itu berhenti di situ, tidak ada. Tiap saat melakukan apa Bapak Ibu? Penyempurnaan secara terus-menerus. Menerus. Ya, paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sekarang sudah baik, minggu depan harus lebih baik. Bulan depan harus menjadi lebih baik. Baik. 3 bulan lagi menjadi lebih baik. Setahun lagi harus menjadi lebih baik. Itu menurut Edward Deming. Deming. Ya. Yang ketiga menurut siapa Bapak Ibu? Joseph Majoran. Joseph Juren. Ya. Menurut Joseph Juren beda lagi. Menurut Joseph Juren, laboratorium yang berkualitas adalah yang sesuai dengan penggunaan. Laboratorium IPA, kalau digunakan untuk pembelajaran IPA, ya dia dikatakan berkualitas. Laboratorium IPA digunakan untuk pembelajaran TIK, ya tidak berkualitas menurut Joseph Juren. Jadi kalau ada alat laboratorium dipinjam oleh pihak lain yang tidak berkaitan dengan laboratorium, itu artinya pengelolaannya tidak berkualitas. Menurut siapa? Bukan menurut Pak Ali. Menurut Joseph Juren. Ya. Nah yang keempat menurut Westinghouse. Apa itu menurut Westinghouse? Kualitas atau mutu adalah performansi kerja yang dapat memenuhi keinginan customer secara cepat dan tepat. Nah, kalau laboratorium gimana? Yang customernya siapa Bapak Ibu laboratorium itu? Siswa Bapak Ibu. Siswa. Ya? Nah, Bapak Ibu, laboratoriumnya sudah bisa memenuhi keinginan customer atau belum? Customernya pengennya seperti apa tuh? Oh, laboratorium itu customernya pengennya kalau praktek itu nyaman. Kalau praktek ya sendiri-sendiri. Kalau praktek alatnya tidak rusak, bahannya tersedia. Ya nanti kita sedia. Kalau kita bisa memenuhi itu, artinya laboratorium itu menjadi laboratorium yang berkualitas. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu? Nah sekarang kita lihat ya. Bicara tentang mutu tanpa ISO tidak lengkap. Di era modern yang namanya mutu itu mengacunya ke standar ISO Bapak Ibu. Apa konsep mutu menurut ISO? Yaitu derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada suatu produk atau jasa yang mencukupi persyaratan atau keinginan konsumen. Ini definisi menurut siapa Bapak Ibu? ISO, ya. International Organization for Standardization. Itu ISO, ya. Nah, di sini mutu itu menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Contohnya apa? Penampilannya, keandalannya, kemudahannya, penggunaan, estetika, dan lain sebagainya. Jadi nanti terkait dengan laboratorium, karakteristiknya seperti apa? Yang pertama, penampilannya harus baik, Bapak Ibu. Jadi laboratorium harus kita buat yang sebaik mungkin. Yang kedua, ya, penataannya sebaik mungkin. Nah, nanti kita jelaskan, ya, maksudnya seperti apa. Nah, di dalam definisi strategik, mutu itu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi di sini beda dengan konsep yang tadi. Kalau menurut siapa tadi? Westinghouse itu keinginan. Tapi menurut ISO bukan keinginan, tapi apa Bapak Ibu? Kebutuhan pelanggan, kepuasan pelanggan.
Karena kalau keinginan itu nggak ada batasnya, Bapak Ibu. Manusia itu keinginannya unlimited, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya satu gunung emas, mesti pingin gunung emas yang kedua ya. Sudah punya yang kedua, pengen yang ketiga. Ya. Sudah punya yang ke 999, pengen yang kalau di apa namanya? Kalau di ISO itu bicaranya kebutuhan. Butuhnya seberapa? Seperti makan bergizi gratis ya Bapak Ibu ya. Bicaranya bukan keinginan. Kalau keinginan kira-kira inginnya makannya apa Ibu? Pengennya kan makannya apa ya kan? Pokoknya semua dimakan. Tapi yang dibutuhkan. Nah, nanti disesuaikan dengan kemampuan. Karena negara Indonesia mampunya hanya memberikan berapa Bapak Ibu? 10.000 per porsi ya. Siapa tahu nanti berikutnya bisa meningkat ya. Harapannya nanti per porsinya nggak 10.000 ya. Oke ya, Bapak Ibu bisa dipahami sampai di sini? Nah, bagaimana laboratorium yang berkualitas? Ini laboratorium yang berkualitas. Laboratorium ditambah kualitas. Nah, maka di sini ya, kita mengacunya di sini dasar hukum dalam pengelolaan laboratorium. Ada Permendiknas nomor 26, ada Permendiknas nomor 24, nomor 40, Undang-Undang Guru dan Dosen, beban kerja guru ya, peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara dan lain sebagainya. Ini adalah acuan-acuan kita terkait bagaimana kita mengelola laboratorium. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, laboratorium dikatakan berkualitas kalau apa? Yang pertama Ibu, ya silakan dibaca. Ibu siapa ini? Ibu Paryumi, silakan Ibu. Oke. Yang pertama, memenuhi standar minimal sarana dan prasarana laboratorium atau bengkel sekolah. Yang kedua, memenuhi struktur organisasi yang efektif. Yang ketiga, komitmen manajemen. Yang keempat, mengelola kepala lab, teknisi, laboran kompeten. Yang kelima, melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu guru, teknisi, siswa, waka, dan lain-lain. Dan yang terakhir, visi, misi, dan program kerja jelas. Nah, jadi laboratorium dikatakan berkualitas apa? Yang pertama, jika memenuhi standar minimal. Kenapa standar minimal Bapak Ibu? Ya, karena kalau standarnya maksimal, kasihan di sekolah-sekolah yang ada di pelosok ya. Standar minimal saja, ini kan Permendiknas itu dibuat tahun berapa Bapak Ibu? 2007 dan 2008. Ini saja sampai sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 2024. Umurnya sudah berapa? Tahu nggak kira-kira? Berapa Bapak Ibu? 16 tahun. Banyak sekolah sampai dengan hari ini yang belum memenuhi standar minimal. Nah, nanti standar minimalnya apa akan dibahas materi berikutnya oleh Pak Hartoyo ya. Paham semuanya Bapak Ibu? Supaya nanti Bapak Ibu ngerti, oh standar minimalnya seperti apa toh laboratorium itu ya. Laboratorium fisika seperti apa, kimia seperti apa, biologi seperti apa, laboratorium TIK seperti apa, laboratorium IPA di SMP seperti apa, laboratorium boga di SMK seperti apa, laboratorium otomotif itu standar minimalnya seperti apa. Bisa difahami Bapak Ibu?
Yang kedua ya, mempunyai struktur organisasi yang efektif. Apakah sudah ada struktur organisasi Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu semuanya? Ibu Frida, sudah ada struktur organisasinya? Sudah, Pak. Sudah ada. Pak Ahmad Banani, sudah ada belum? Sudah ada juga ya. Ini penting. Yang kedua, pengelolaan laboratoriumnya kompeten. Ada kalab, ada teknisi, ada laboran. Tapi banyak sekolah yang tidak punya apa Bapak Ibu? Tidak punya teknisi, tidak punya laboran. Kalau di SMK namanya Toolman ya, Pak Eko ya, Pak Tri ya. Iya, betul, Pak. Nah, ini saya tanya sekarang, Pak Didi, di sana ada teknisinya enggak, Pak? Nggak ada, Pak. Ya, kalah. Laborannya? Juga nggak ada. Nah, berarti nanti teknisi dan laboran ya dirangkap oleh siapa, Bapak Ibu? Kaleb. Termasuk cleaning service, ya dah? Iya. Siapa Eko? Pak Didi? Nggih. Ya. Harus siap. Ibu Karwati, ada teknisi sama laboran enggak? Ada. Ada ya. Nah, kalau ada alhamdulillah ya. Kalau Pak Tri gimana? Toolman-nya ada ya Pak ya? Untuk tempat saya, toolman-nya nggak ada. Sementara ini saya, Pak, jadi toolman-nya. Wow, ini harus merangkap ya dah? Gitu. Kepala laboratorium merangkap apa tadi? Toolman, merangkap laboran, merangkap guru pengampu mata pelajaran, dan merangkap cleaning service. Pahalanya banyak Pak Eko, Pak Tri ya. Yang belum punya pahalanya banyak ya. Nah, yang berikutnya di sini harus melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak ada one man show Bapak Ibu ya. Yang hebat kepala labnya saja tidak ada. Harus ada melibatkan pihak-pihak yang terkait. Siapa saja yang dilibatkan? Ya ada guru ya, teknisi, siswa, wakasek dan lain sebagainya. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Sama. Nah, itu penting Bapak Ibu. Jadi adanya super tim, nggak ada Superman. Nah, terus yang berikutnya adalah punya visi. Visinya sudah ada Bapak Ibu? Sudah ada visi laboratoriumnya? Ibu Ervina? Sudah punya visi atau belum? Visi itu apa toh? Visi itu cita-cita ya. Apakah nanti dari visi sudah dibuatkan misinya? Sudah dibuatkan programnya untuk mencapai visi ya. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Nah, berikutnya laboratorium yang bermutu yaitu laboratorium yang apa Bapak Ibu? Penataan dan administrasinya baik. Ini saya tanya nih, Ibu Siti Hamidah. Itu labnya apa Ibu? Labnya IPA, Pak. Jadi Lab IPA ya. Kalau saya mau mencari ya gelas ukuran 100 ml, berapa lama Ibu bisa nyiapkan? berapa lama ya? Harus buka-buka lemari dulu mungkin ya. Nah, ini kalau berapa lama berarti penataannya tidak baik, ya kan? Iya. Kalau penataannya baik, cepet Bu, ya kan? Karena Ibu sudah teradministrasi. Maka ini nanti harus ditata Ibu ya. Termasuk kalau saya tanya Ibu ya, Ibu punya mikroskop monokulernya berapa? Saya belum tahu nih Pak, karena kebetulan saya kan nggak pernah praktik mikroskop gitu. Nah, ini artinya berarti nanti tantangan Bapak Ibu ya. Kalau ditanya seperti itu harus cepat. Kenapa? Berarti itu menandakan apa Bapak Ibu? Administrasinya baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Indikatornya sederhana ya. Pertanyaan begitu aja. Nanti biasanya pada waktu akreditasi mengunjungi laboratorium, asesor tanyanya begitu ya. Yang berikutnya, laboratorium yang berkualitas adalah laboratorium yang mampu menginspirasi.
Siapa yang diinspirasi? Bisa siswanya, bisa gurunya, bisa pengelola laboratorium. Nah, yang berikutnya dikatakan bermutu. Kalau gimana Bapak Ibu? Bersih. Ibu Karwati, labnya bersih enggak? Insya Allah bersih, Pak. Insya Allah bersih. Indikatornya apa Ibu bersih itu? Kan ada indikatornya Bapak Ibu ya. Apa indikatornya bersih? Indikatornya bersih, yang pertama berarti dari segi fisik terlihat bersih, maksudnya tidak ada sampah-sampah. Mm-mm. Karena kadang anak itu kalau praktek, kadang kan ada yang makan permen gitu, kadang bungkusnya itu sudah disediakan tempat sampah, kadang masih di sul-sul ke, Pak. Oke, tuh. Yang kedua apa kira-kira bersih itu? Berarti untuk perawatan, bersih dalam arti perawatan yang akan digunakan, alat. Oke ya, itu. Nanti bisa ditambah Ibu ya. Indikator bersih kalau tangan nanti ngelap meja atau Oke. jendela atau tembok itu nggak ada debunya Ibu ya. Oke. Jadi nanti tangan kita ditempelkan di situ kena debu atau tidak. Kalau nggak ada berarti itu indikatornya bersih ya. Saya kira banyak untuk indikator bersih. Yang berikutnya apa? Menerapkan K3. K3 itu apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi nanti di laboratorium itu aman. Pak Didi, labnya aman enggak, Pak? Insya Allah aman, Pak. Labnya apa, Pak, ini, Pak? Lab TI, TIK. TI, ya, TIK. Ya, Lab TIK aman. Nggak ada kabel-kabel yang semrawut. ya, tidak ada. Nggak ada kabel-kabel yang terkelupas. Tidak ada. Kalau pegang Sudah. bagian belakang nyetrum atau tidak? Enggak, Pak. Yang penting tidak pas itu apa namanya kontak. Itu ya. Nah, itu harus dijaga keamanannya ya. Jangan sampai nanti praktikum TIK di situ ya. Siswanya pegang komputer kesetrum ya. Grounding. Nah, itu berarti nggak bagus, groundingnya nggak bagus ya. Nah, ini. Terus yang berikutnya, apakah penanganan sampah dan limbahnya baik atau tidak? Ini pertanyaannya ini, tempatnya Ibu Ervina. Gimana Ibu Ervina ini? Untuk limbah sama sampahnya dikelola dengan baik atau belum? Alhamdulillah kalau penanganan sampah dan limbahnya sudah dikelola dengan baik, Pak. Oke, sudah baik ya. Yang berikutnya ya, laboratorium yang bermutu itu apakah sudah kurota ayun atau belum? Nah, ini kurota ayun itu kalau diterjemahkan sedap dipandang mata. Ini kalau Ibu Diah Ayu, Ibu Diah Ayu kalau lihat labnya itu sedap dipandang mata nggak kira-kira Ibu? Ibu kalau lihat lab itu Mohon lebih senang izin, mana Bapak. ya kan? Lebih lebih senang mana sih lihat lab sama lihat rumah Ibu gitu kan? Kalau untuk apa namanya sedap dipandang, alhamdulillah sudah lumayan, Bapak. Karena untuk saat ini itu juga sebenarnya sedang proses pembersihan, Bapak, penataan ulang kayak gitu. Terus dan sebelumnya itu juga kami tim juga sudah melakukan kebersihan dan juga sudah penataan sehingga lebih baik untuk dipandang, sedap dipandang. Oke, berarti udah mantap nih ya tempatnya Ibu Diah ya. Indikatornya sederhana kok ya kan. Ibu kalau mandeng labnya itu dengan mandang di ruang kerja Ibu kira-kira enak mana gitu ya. Atau kalau mau membandingkan dengan rumah gitu ya. Atau dengan apalah ya. Harusnya labnya itu kalau dipandang itu menyenangkan gitu ya. Yang berikutnya, lab yang berkualitas adalah laboratorium yang kondusif untuk pembelajaran. Jadi bukan kondusif untuk tidur Bapak Ibu ya. Masuk lab tidur. Nah, ini nggak kondusif berarti ya. Atau masuk lab justru emosi. Ya, ini berarti nggak kondusif ya. Nah, ini harus kita kita tata ya supaya kalau anak-anak
TK, anak SMP masuk lab itu jadi kondusif Pak ya. Kalau Pak Tri gimana nih? Udah kondusif belum Pak Tri? Alhamdulillah sudah Bapak, karena sesuai dengan apa itu SOP kita kan biasanya untuk lab TIK atau lab DKV itu kan nomor satu penerangan, kemudian itu Pak AC itu sudah sangat kondusif untuk belajar Bapak. Ya, itu ya. Jadi nanti untuk belajar dan itu nanti materi pembelajaran juga harus up to date Pak ya. Apalagi di kafe. Di kafe ya Ya, nanti disesuaikan dengan perkembangan. Kira-kira nanti desain komunikasi visual apa yang lagi ngetren. nggih. Atau mungkin bisa menciptakan inovasi-inovasi baru ya. Mungkin tidak harus ngikuti perkembangan ini ya, tapi bisa kreativitas ya. Sehingga anak-anak itu kreativitasnya muncul. Yang berikutnya dokumentasinya baik. Nah, ini dokumentasinya sudah baik atau belum ini Ibu ya, Ibu siapa? Maratun. Udah bagus atau belum? Untuk dokumentasinya masih belum, Pak, terus terang. Ya, minimal ini dulu Ibu ya, Oh, inventarisnya sudah ada? inventaris sudah lengkap, Pak. Ya, tertempel juga di dinding dan Hmm. alhamdulillah sudah lengkap, Pak, untuk Nomor inventaris. inventarisnya sudah ada? Sudah, Pak. Untuk tahun dalam aset kan Data-data alat yang rusak sudah ada? sudah, Pak. Sudah. Terus jumlah alatnya semuanya lengkap ada? Jumlah alat sudah ada, Pak. Asalnya dari mana ada? Asal ada dari sumber dana mana juga sudah ada, Pak. Harganya termasuk ada? Nah, harga kami belum, Pak, kemarin. Belum ada. Oh, ya. Nah, itu nanti bisa dilengkapi. Tapi udah lumayan berarti ya. Nah, ini untuk pengelolaan ya, untuk dokumentasi. Foto-fotonya sudah ada, Ibu? Foto sudah ada, Pak. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau yang pingin bagus, salah satu ini laboratorium. Kalau ini laboratorium yang untuk profesional ya, Bapak Ibu ya. Tersertifikasi apa, Bapak Ibu? SNI, ini bukan SIO, tapi ISO ya, Bapak Ibu ya. SNI, ISO ya. Tadi di mana ini? Bentar, Bapak Ibu, kok hilang nih? Ini, nah ini Bapak Ibu. Tersertifikasi SNI ISO ya 17025. Ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini nggak wajib Bapak Ibu ya. Kalau ini nggak wajib ya, karena mahal ya sertifikasi ini. Tapi biar kalau di SMK ini nilai lebih ya. Paham Bapak Ibu? Biasanya ini laboratorium-laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan kalibrasi. Kalau Bapak Ibu tidak digunakan untuk ini ya enggak usah ya. Paham Bapak Ibu? Misalkan laboratorium digunakan untuk uji ya. Laboratorium apa yang digunakan untuk uji tadi ya? Uji emisi gas buang. Nah, ini nanti ya perlu untuk sertifikat atau uji misalkan tadi makanan tadi ya, kandungan berbahaya. Itu nanti perlu untuk sertifikasi. Nah, laboratorium yang profesional ya itu selain tadi ya digunakan untuk pembelajaran, untuk penunjang teori, untuk webinar, untuk museum kecil dan lain sebagainya, itu juga digunakan untuk pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi. Ini khusus untuk laboratorium yang nanti digunakan untuk profesional. Kalau sekolah ya nggak perlu sampai level ini ya. Tapi kalau untuk level ini ya jauh lebih baik. Terutama di SMK ya Pak ya. Apalagi SMK-nya nanti SMK untuk teaching factory. Contohnya misalkan untuk otomotif ya. Untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan industri ya. Maka ya laboratoriumnya harus disertifikasi. Kalau buat mur ukuran sekian itu ya nanti ketelitiannya memenuhi persyaratan. Karena nanti begitu dipasang di sana ya nyambung ya Bapak Ibu ya. Jangan bikin produk mur nanti begitu dipasang di sana nggak bisa digunakan karena ukurannya beda.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, terkait dengan perkembangan terbaru sekarang terkait laboratorium yaitu mengarah ke sini. Standar SNI ISO IEC 17025. Ya. Ini terutama kalau saya sarankan ini untuk SMK ini ya. Ini Pak Tri ya. Terus Bu siapa ini? Bu Frida. Bu Frida ya yang dari SMK. Kalau SMP nggak perlu lah ya. Kalau SMP ya ini karena prosesnya ribet. Bapak nanti nggak jadi ngajar ngurusi masalah administrasi. Tapi kalau di SMK ini jadi nilai tambah. Kalau Bu Frida di sana sudah ada teaching factory-nya Ibu? Teva? Sudah. Sudah di sana, Pak. Sudah ada ya? Nah ini untuk menjamin ini ya. Ini perlu nanti ke depan untuk lab-nya salah satunya sertifikasi ini ya. Tapi kalau yang SMP, SMA itu saya tidak merekomendasikan ya. Tapi ini untuk pengetahuan saja, tidak apa-apa. Nah, konsep dari manajemen mutu menurut ISO IEC 17025 seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk mencapai mutu kita perlu namanya planning. Ya. Kita perlu melakukan setelah di-plan ya di-do ya, dilakukan. Jangan membuat perencanaan tapi nggak pernah kita lakukan. Ya. Setelah nanti kita lakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Maka kita lakukan evaluasi. Setelah kita lakukan evaluasi, kita lakukan tindakan perbaikan. Maka ini menjadi sebuah siklus plan, do, check, action. Jadi bagaimana Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan kualitas laboratorium? Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metodenya manajemen ala PDCA. Bisa difahami Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu melakukan planning dulu. Planningnya seperti apa? Nah, kalau di ISO planningnya nggak boleh sembarangan. Planningnya mengikuti persyaratan-persyaratan. Yang kedua, pelaksanaannya juga nanti harus mengikuti klausul-klausul yang ditetapkan oleh ISO. Evaluasinya juga nanti harus mengikuti di sini, termasuk nanti tindakan perbaikannya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan membuat perencanaan terkait dengan laboratorium itu nanti seperti apa ya. Nanti itu nanti di penugasan ada akan dijelaskan oleh Pak Mutakin ya. Nah, sekarang terkait dengan tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium itu ada 3. Apa saja ini Ibu Mart Atun? Yang pertama apa? Kita ada kepala laboratorium, ada teknisi atau toolman laboratorium, ada laboran atau laboratorium. Jadi yang pertama ada kepala lab, ada teknisi atau toolman, dan yang ketiga ada laboran. Ini laboratorium yang ideal. Masalahnya tidak semua laboratorium itu ideal. Aturan ini dibuat tahun berapa Bapak Ibu? Tahun 2008. Sekarang tahun 2024. Sudah 16 tahun. Tapi banyak sekolah yang tidak punya teknisi. Bahkan di SMK tidak punya toolman. Tidak punya laboran. Akhirnya gimana? Kepala laboratorium merangkap sebagai teknisi, merangkap sebagai laboran, merangkap sebagai guru pengampu mata pelajaran, merangkap sebagai cleaning service. Kenapa Bapak Ibu ya? Ya karena pemerintah masih mengalami kendala. Kalau nanti ngangkat laboran ya, ini berarti nanti harus ada apa Bapak Ibu? SK. Kalau SK nanti harus ada gaji ya. Nah, kalau ada gaji nanti ada macam-macam ya. Ngangkat ini semua karena keterbatasan. Sehingga nanti Bapak Ibu yang belum ada ya melakukan pekerjaan ini dengan baik. Kalau yang sudah ada alhamdulillah. Ya.
Paham ini semuanya? Paham. Ya. Nah, yang namanya tenaga laboratorium harus punya kompetensi. Apa itu kompetensi? Kemampuan untuk kerja. Nah, kompetensi itu dasarnya ada 3 aspek. Yang pertama apa ini? Kognitif, Kognitif, Yang kedua, psikomotor, psikomotorik, yang ketiga. afektif, afektif. Nah, ini ada yang bilang ini kognitif, ini skill, Skill. ini eti, Itu knowledge. ya. Yang ini knowledge. Kognitif knowledge, itu sering disebut sebagai knowledge. Tulisannya knowledge, ya. Knowledge. Nah, apa itu knowledge atau pengetahuan? Pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat bekerja dengan baik. baik. Nah, pengetahuan levelnya ada 6. Yang paling dasar itu adalah menghafal, mengerti. Oh, ini itu papan tulis, ini pulpen, ya. Oh, ini itu kalau di laboratorium, ini loh, labu Erlenmeyer, ini gelas ukur, ini tes pen, ini mikroskop. Kalau di lab TIK ngerti, ini itu komputer, ini itu power supply, ini itu motherboard atau mainboard, ini itu RAM, ini itu hard disk. Hard disknya pakai SSD atau pakai apa namanya ID. HDD. Ya kan? Itu harus ngerti, Pak ya. Pertama, Pak ya. Kalau lab boga harus ngerti apa aja Ibu kalau boga kira-kira. Ini itu alat yang dibuka, oven ya, alat mixer, Kompor. kompor. Ya kan? Mixer. Kalau di lab otomotif harus ngerti alat-alat yang ada di lab. Tidak hanya ngerti tapi paham. Ya. Oh, kalau alat ini itu karakteristiknya seperti apa? Kalau di lab kimia H2SO4 itu karakteristiknya seperti apa? Harus ngerti Bapak Ibu. Paham ya. Kalau nggak paham bahaya. Yang ketiga harus bisa mengaplikasikan. Nah, yang keempat ya bisa melakukan analisis. Kalau H2SO4 ya kepekatannya 75%, kena tangan kira-kira gimana Bapak Ibu? Itu dianalisis. H2SO4 nanti kalau direaksikan dengan air nanti akan terbentuk apa? Ini kemampuan analisis. Berikutnya adalah kemampuan evaluasi. Apakah penataan lab seperti ini sudah sesuai dengan standarnya atau belum? Nah, sehingga Bapak Ibu nanti punya kreativitas. Bagaimana melakukan pengelolaan laboratorium yang berkualitas. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, yang kedua terkait dengan skill. Menurut Haru, skill itu ada 2, yaitu soft dan hard. Soft skill. Nah, yang namanya skill itu bisa dilatih Bapak Ibu. Latihan pertama menurut Hero itu adalah melakukan apa Bapak Ibu? Imitasi. Imitasi itu meniru Bapak Ibu. Meniru. Bapak Ibu bisa mengajar, itu kan meniru gurunya dulu waktu mengajar Bapak Ibu ya. Iya. Pak Tri bisa mendesain komunikasi visual ya dulu meniru dari gurunya dulu mengajar, dari dosennya. Bu Karwati dulu sama ya, melakukan
praktikum ya dulu meniru ya Bapak Ibu ya. Nah, pada level tertentu Bapak Ibu berhenti meniru Bapak Ibu ya. Pak Eko jangan niru terus Pak Eko, Pak Didik ya. Masa udah jadi guru meniru. Mestinya sudah melakukan apa Bapak Ibu? Eh, Manipulasi, sudah nggak perlu meniru Manipulasi. ya. ATM, ATM ya toh? Amati, Ambil, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Nah, pada waktu di situ memanipulasi mungkin belum presisi, lama-lama menjadi presisi, lancar dan tepat. Naik menjadi artikulasi, yaitu apa? Tanpa meniru, lancar, tepat, akurat, dan waktunya cepat. Nah, yang berikutnya mestinya sekarang sudah jadi naturalisasi ya Bapak Ibu ya. Sudah spontan dan otomatis. Begitu kok lihat lab kok seperti ini. Nah, ini udah enggak nih Ini kalau yang di lab TIK ya, begitu lihat ini aja, nah ini potensi masalah ini. Masuk lab ya, kabelnya berantakan. Nah, ini sudah ini ya. Masuk lab misalkan ya, mejanya berantakan. Ini udah otomatis rapikan. Masuk lab ada bau yang enggak enak ya. Nah, ini langsung ini. Mestinya sudah spontan dan otomatis. Bisa Bapak Ibu ke level ini Bapak Ibu? Nah, ini bertahap ya untuk bisa mencapai level yang paling tinggi ya. Nah, terkait dengan sikap. Biasanya kalau di awal-awal sikapnya itu apa Bapak Ibu? Menerima. Ya Saving. seperti Bapak Ibu kalau ikut training Bapak Ibu ya. Apapun yang disampaikan oleh instruktur kan diterima ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah membaca materi yang disampaikan instruktur kok nggak pas ini, kita mungkin bisa menanggapi. Instruktur menyampaikannya kok nggak menarik ya kan? Bapak Ibu punya apa kira? Nanggapi nggak kira-kira? Masukan, memberi Ya kan? masukan. Menanggapi. Menanggapi. Jangan karena instrukturnya nggak menarik ditinggal tidur Bapak Ibu ya. Nyinggung. Nah ini kan Bapak Ibu, ini tahapnya begitu ya kan? Nah biasanya berikutnya mulai menghargai kerjasama. Ini level-level naik tingkat Bapak Ibu. Level berikutnya Bapak Ibu sudah bisa mengatur diri, disiplin. Sehingga harapannya nanti Bapak Ibu dari sikap attitude-nya tadi sudah menjadikan pola hidup. Jadi Bapak Ibu kalau kemana-mana ya kan naik sepeda motor nggak pakai helm itu nggak enak rasanya Bapak Ibu ya. Bukan takut ditangkap polisi Bapak Ibu. Tapi kita nggak nyaman aja gitu ya Bapak Ibu ya. Naik motor nggak pakai helm. Sudah merasa seperti Ibu Bapak Ibu? Nah, kalau sudah masuk seperti ini sudah menjadi karakter Bapak Ibu. Ini yang diharapkan ya. Jadi kalau lihat laboratorium kok kotor ya, Bapak Ibu itu ya nggak nyaman lihat lab seperti itu. Jangan lihat laboratorium kotor tapi kita merasa nyaman. Nah, ini bahaya Bapak Ibu ya. Paham ini Bu Frida? Insya Allah paham. Jadi kalau lihat lab boga kok nggak rapi gitu kan, ya nggak nyaman Bapak Ibu ya. Spontan itu nggak nyaman nih ya. Ya. Ibu-ibu biasanya kan meja geser dikit nggak nyaman ya Bapak Ibu ya. Karena memang sudah karakternya begitu, sudah karakternya kan. Kalau di lantai aja mungkin ada kotoran dikit nggak nyaman ini biasanya kan. Meja kalau disentuh pakai jari ada debunya ya nggak nyaman. Nah ini adalah sudah jadi karakter. Nah sekarang tugas dari tenaga laboratorium, tugasnya apa? Apa Pak Tri silakan dibaca.
tugas pengelolaan laboratorium yang pertama, perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium, dan pengembangan kegiatan laboratorium. Sudah punya rencana kegiatan laboratorium, Pak Tri? Persiapan, Bapak. Nanti kalau sudah ditetapkan jadi kepala lab harus punya rencana. Kalau kepala lab tidak punya rencana, terus gimana kegiatan labnya ya? Siap. Jadi nanti harus siap ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Kira-kira Ibu Kartika, kalau Ibu jadi kepala lab, kira-kira labnya mau jadikan apa, Ibu? Mau dijadikan tempat yang nyaman. Sudah punya rencana ya? Insya Allah, Pak. Temboknya mau dicat warna apa? Warna pink. Warna pink. Tirainya kira-kira mau digimanakan ya? Iya. Terus nanti ya mau dipasangi poster-poster apa? Ada punya rencana belum? Insya Allah, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Posternya udah dicari? Belum. Nah, katanya udah ada. Tapi belum dicari, ya kan? Posternya itu alat-alat yang ada di situ, Pak. Nah, itu ya Alat-alat nanti. yang ada di lab. Nah, kira-kira mau ditata seperti apa nanti? Ditatanya Ini seperti harus apa ya? direncanakan ya, Ibu ya. Ya, Heeh. ya, Pak. Bisa dipahami semuanya ini. Ini tugas Ya. dari pengelola lab. Nah, pertanyaan di sini, bagaimana mengelola laboratorium untuk pembelajaran praktik? Apakah nanti labnya hanya untuk praktik saja atau nanti ditambah riset, ditambah untuk kegiatan PPM, pengabdian masyarakat, atau ditambah nanti dengan kegiatan kreatif lainnya seperti tadi webinar atau apa ya Bapak Ibu, pameran tadi sudah ada nih ya. Ini Bu Frida tadi udah pameran nih. Yang sudah pameran kira-kira siapa aja ini? Ibu Karwati sudah digunakan untuk pameran belum labnya ini? Belum, Bapak. Belum. Pak Tri sudah? Belum, Bapak. Belum. Oh, itu sebenarnya Bu Frida. kalau di kafe banyak itu kalau mau pameran. Atau mungkin untuk ini Pak ya, untuk kegiatan apa? Kegiatan lomba. Kalau di kafe ya lomba apa? Lomba desain grafis ya kan? Fotografi. Nah, kalau Bu Frida nanti lomba masak. Lomba masak ya kan? Menjahit. Oh, menjahit ya kan? Lomba menjahit, lomba bordir ya kan? Lomba desain busana ya. Kalau Pak Didik lomba apa nih? Bahan apa gitu? Apa labnya apa, Pak? Iya. Laboratoriumnya apa, Pak? Apa? Dalam untuk menghitung Laboratorium. Excel itu. Nah, itu bisa. Ya kan lomba nggak harus yang hebat-hebat kan. Yang sederhana tuh disesuaikan dengan tingkat yang ada di situ. Bagaimana mengelola laboratorium yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, ini nanti harus kita ini, Pak. Bagaimana mengelola laboratorium yang memenuhi persyaratan standar SNI ISO IEC 17008-25 ya. Bagaimana mengelola laboratorium agar berkualitas. Ini yang nanti perlu kita kembangkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, bagaimana cara mengelola lab ya? Yang pertama, dasarnya ini Bapak Ibu. Kita harus memahami kurikulum kita. Kurikulum sekarang pakai apa ini? Kurikulum Merdeka ya? Merdeka. Yang katanya mau diganti jadi apa Bapak Ibu? Deep learning. Nah, ini yang terbaru katanya mau diganti lagi jadi kurikulum apa? Deep learning. Ada yang sudah ngerti deep learning itu apa? Rencanakan pendidikan sosial emosional, Pak.
pendidikan Nasional. Yang emosional. ya. Jadi deep itu artinya dalam, mendalam Bapak Ibu ya. Jadi nanti pendidikan yang lebih mendalam. Jadi pendidikan yang lebih ngerti tentang maknanya seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan materi yang ada di buku. Tetapi nanti pembelajaran ini benar-benar pembelajaran yang bermakna. Orang belajar tentang optik itu ngerti maknanya optik itu seperti apa. Belajarnya lebih mendalam. Dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini yang penting terkait dengan itu. Sebenarnya di kurikulum sekarang pun sudah ya Bapak Ibu ya. Cuma kurikulum merdeka itu plesetannya kan agak negatif ya. Gurunya merdeka untuk apa Ibu? Untuk mengetahui iptek pembelajaran. Yang negatifnya ini kan. Oh ya, negatifnya. Nah, ini plesetannya itu kan. Kurikulum merdeka itu kan banyak diplesetkan. Plesetannya gimana? Merdeka. Guru merdeka untuk tidak Belajar. Siswa merdeka untuk tidak Belajar. Itu plesetannya. Tapi sebenarnya konsep kurikulum merdeka itu bagus. Merdeka itu kan singkatan ya Bapak Ibu ya. Merdeka itu singkatannya M-nya apa Ibu? Memulai dari diri, Kak. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi sebenarnya merdeka itu singkatan. M-nya apa? Terus yang kedua E-nya apa? Elaborasi konsep. Elaborasi konsep. R-nya apa? Ruang kolaborasi. Ruang Kolaborasi. Ruang ya. kolaborasi. D-nya apa? Demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual. E-nya lagi apa? Kalau tadi E yang pertama elaborasi, E yang kedua apa? Eksplorasi. Eksplorasi konsep. K-nya apa? Koneksi antar materi. Koneksi antar materi. A-nya apa? Aksi nyata. Aksi nyata. Sebenarnya bagus. Kurikulum merdeka itu sebenarnya sangat bagus. Demikian juga kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 itu sangat bagus. Karena kurikulum 2013 itu konsepnya apa Bapak Ibu? 5M. Masih ingat Bapak Ibu? Atau udah lupa? Kurikulum 2013? Masih. Apa Ibu? Coba M yang pertama apa? Mengamati. Sebelum mengamati. Sebelum mengamati apa? Menanya dulu. Setelah menanya? Mengamati. Setelah mengamati? Mencoba. Setelah mencoba? Mengkomunikasikan. Setelah mengkomunikasikan? M yang terakhir? Menalar. Bagus sebenarnya. Ya kan? Sebenarnya enggak usah diganti kurikulum 2013. Karena sebenarnya esensinya sama. Kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Dan kurikulum 2013 sebenarnya sama esensinya dengan kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Cuma kita itu disibukkan dengan pergantian kurikulum, gurunya dibuat tambah bingung. Apapun kurikulumnya, Bapak Ibu ngajarnya tetap sama Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya. Maka kita harus paham kurikulum ya. Yang kedua kita apa? Mengupdate tentang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua memahami tentang standar laboratorium atau standar bengkel.
Yang berikutnya memahami tuntutan dunia kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Prof Mutiara ya. Berikutnya kita harus mengupdate kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah itu berubah-ubah. Kebijakan kurikulum berubah-ubah. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Sebenarnya yang disesuaikan hanya format saja. Pelaksanaannya gimana? Ya terserah gurunya, Bapak Ibu toh. Gurunya itu pemahamannya terkait kurikulum seperti apa. Apapun kurikulumnya Bapak Ibu, materi IPA ya disampaikan begitu Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu ini? Pak Tri ya kan di kafe mau pakai kurikulum 2013, mau KTSP, mau pakai KTSP. Merdeka, mau pakai deep learning, materi di kafe ya nyampaikannya begitu ya. Yang penting siswanya kompeten, itu kan kuncinya Pak. Ya kan? Ya. Nah mestinya Pak Tri punya metode sendiri karena udah belajar lama. Nggak usah diatur-atur pakai deep learning atau pakai Merdeka atau pakai apa. Serahkan aja sama Pak Tri. Kalau Pak Tri belum paham, belum bisa menyampaikan dengan baik, ya harus belajar. Gimana cara menyampaikan materi di kafe dengan baik dan benar. Bisa dipahami semuanya? Tapi tidak apa-apa ya, kita ikuti kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana pengelolaan laboratorium berkualitas ya? Pengelolaan itu artinya manajemen. Nah, terkait dengan manajemen itu adalah ilmu yang sifatnya sosial. Nah, ilmu yang terkait sosial mesti beda-beda ya. Beda dengan ilmu eksak. Kalau ilmu eksak 1+1 ya mesti 2 ya Bapak Ibu ya. Di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, di Amerika, di Cina, di Eropa, di Australia sama. 1+1 mesti 2. Tapi kalau bicara ilmu sosial sama atau beda Bapak Ibu? Belum tentu sama. Paham ini Bapak Ibu? Contohnya apa ilmu sosial itu ya? Berkomunikasi dengan orang lain antara anak dan bapak. Kalau orang Eropa ngomong sama bapak ya ngomongnya you. Ngomong sama anaknya bilangnya you. Ngomong sama orang lain bilangnya you. Paham ini Bapak Ibu? Kalau di Jawa ngomong sama orang yang lebih tua pakainya apa Bapak Ibu? Panjenengan. Panjenengan. Ya. Kalau ngomong dengan anak kecil Sampean. kowe. Kalau dengan yang sebaya ngomongnya sampean. Jadi ada bahasa ngoko, ada bahasa biasa ya, kromo, ada kromo tinggi. Tapi kalau di luar negeri ya nggak ada perbedaan ya. Itu ilmu sosial. Sehingga di sini banyak muncul tokoh-tokoh, di antaranya Mary Parker Follett, Stoner, Robert Owen dan lain sebagainya. Nah, setiap tokoh itu punya pandangan yang berbeda terkait dengan pengelolaan, termasuk nanti pengelolaan laboratorium. Itu juga beda-beda pandangan, ya. Nah, perbedaannya seperti apa? Kita lihat di sini, Bapak Ibu. Menurut Mary Parker Follett ya, yang namanya manajemen itu adalah seni untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang lain. Yang namanya seni itu tidak mengenal baik dan buruk, tidak mengenal benar dan salah. Bisa difahami Bapak Ibu? Orang Jawa Tengah, khususnya Jogja dan Solo, kalau ngomong halus. Orang Sumatera, khususnya Batak, kalau ngomong gimana Bapak Ibu? Keras. Keras. Ya.
Nah, ini berbeda. Kalau kita melakukan seninya dengan orang Jogja Solo ya harus dengan halus. Tapi kalau ngomongnya sama orang Batak ya keras. Apalagi nanti kalau beda-beda lagi kan. Orang Jawa Barat, Sunda, orang Jakarta, lulu gue. Orang Jawa Timur, orang Manado, orang Papua itu beda. Maka di sini butuh seni. Bagaimana kita mengelola laboratorium pakai seni? Bagaimana seni kita minta dana dari wakil kepala sekolah? Ada seninya, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Nah, yang kedua, manajemen sebagai ilmu. Kalau manajemen sebagai ilmu di mana-mana sama. Menurut Stoner dan Terry, yang namanya manajemen harus ada planning, harus ada organizing, harus ada actuating, dan harus ada controlling. Kalau enggak ada ini, bukan manajemen, namanya POAT. Hendrik Fayol, beda lagi. Di sini ada istilah commanding, coordinating. Menurut Gulik beda lagi. Di sini ada directing, staffing, dan reporting. Beda juga dengan Urwik. Ada forecasting, ada coordinating, dan commanding. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Bisa. Bapak Ibu senang menggunakan pendekatan seni atau ilmu Bapak Ibu? Seni. Kalau pendekatan seni ya itu tidak mengenal baik dan buruk. Tapi kalau pendekatan seni saja itu kita nggak ngerti ini sudah benar atau salah. Sudah tepat atau belum. Seni tanpa ilmu itu hasilnya kurang maksimal. Demikian juga ilmu tanpa seni hasilnya kaku. Nah, kalau saran saya, kita menggabungkan antara seni dan ilmu. Bagaimana seninya kita mengelola laboratorium, bagaimana ilmunya kita mengelola laboratorium. Agar apa? Agar kita bisa mengelola laboratorium secara efektif dan efisien. Nah, apa yang dikelola Bapak Ibu? Yang dikelola itu sumber daya. Kenapa kepala laboratorium perlu mengelola laboratorium? Karena kita hidup di dunia, Bapak Ibu ya. Kalau hidup di surga perlu manajemen enggak kira-kira Pak Tri? Enggak usah, Perlu. enggak perlu. Perlu, Pak. Enggak usah, yang memanajemen Tuhan. Oh, Iya, enggak perlu lagi. Manajemennya pakai kun fayakun, ya kan? Jadi Bapak makanya pengen laboratoriumnya jadi warna pink, langsung berubah warna pink. langsung. Ya? Pengen mikroskop yang ini muncul Bapak Ibu ya. Langsung ya. Nah kalau di dunia nggak bisa karena sumber dayanya terbatas. Seperti ibu kalau habis mandi nutupi tubuhnya pakai handuk. Pernah pakai handuk Pak Tri? Pakai handuk itu kalau Bapak Ibu pakai handuk, kalau pakainya ke atasan yang bawah kelihatan. Kalau terlalu ke bawah yang atas kelihatan. Maka gimana caranya? Kita atur supaya yang bawah dan atas nggak kelihatan. Dengan handuk yang terbesar. Nah, kalau handuknya sebesar, kenapa handuknya nggak sebesar spray? Ya kalau sebesar persen namanya bukan handuk, ya kan? Namanya spray. Oh handuk ukurannya kok 2 kali 180. Nah itu namanya spray Bapak Ibu, bukan handuk, ya kan? Kalau handuk standarnya ya ukurannya berapa? Paling besar itu 70 kali 120. Itu mentok-mentoknya handuk Bapak Ibu ya. Paham nih Bapak Ibu? Iya. Nah, sumber dayanya apa? Yang pertama manusia. Yang kedua modal uang. Dan duit. Yang ketiga material atau bahan.
bahan, Yang keempat itu cara atau cara, metodenya. Yang kelima itu peralatan atau mesin. peralatan, Yang keenam itu market atau pasar. Yang besar, ketujuh waktu atau menit, minute. Dikenal dengan istilah 7M. JM, Nah, 7M itu sifatnya terbatas. Kalau Bapak Ibu sekolahnya anggarannya setahun 10M untuk laboratorium, Bapak Ibu mungkin tidak usah manage ya kan? ya, Alat sekali pakai, bahan sekali pakai gitu ya. Jadi alatnya baru terus. Kenapa? Lah, uangnya melimpah. Tapi masalahnya kan uangnya melimpah enggak kira-kira? tidak Gurunya terbatas enggak? terbatas, Bahannya terbatas, alatnya terbatas, waktunya terbatas enggak? terbatas, Semua serba terbatas. Nah, caranya ini adalah dikelola dengan baik agar hasilnya efektif. Apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif adalah doing the thing right. Mengerjakan sesuatu yang benar. Kepala laboratorium harus mengerjakan yang benar. Ibaratnya kita punya senjata di sini, punya 5 kesempatan, kalau kita tembakkan semuanya masuk sasaran. Itu namanya efektif, Efisien. efektif saja tidak cukup, ya, perlu efisien. Apa itu efisien? Doing thing right. Mengerjakan sesuatu dengan tepat benar. waktu, Jadi 5-5-nya kalau kita tembakkan jangan seperti ini saja, tapi semuanya masuk tepat sasaran. sasaran, Sehingga kalau ada lomba ya kan hasilnya dengan anggaran yang kecil tapi hasilnya maksimal. Nah, indikatornya apa? Dikatakan efisien. Yang pertama, caranya paling mudah. ya, ya. Gimana Bapak Ibu menata laboratorium dengan cara yang paling mudah? Boleh pakai seni, boleh pakai ilmu. Dulu ada nih kepala laboratorium di mana itu ya, di Magelang Bapak Ibu. Pinter orangnya ya. Tidak punya kemampuan Bapak Ibu ya. Tapi seninya bagus. Ya. Seninya bagus, mendekati teman-temannya yang punya ini ya, mereka berdayakan. Sehingga labnya menjadi lab yang rujukan Bapak Ibu. Padahal dia nggak punya kemampuan untuk di bidang itunya Bapak Ibu. Tapi pinter dia ya. Pinter menggerakkan orang-orang lain yang mempunyai kemampuan sehingga mau bekerja bersama-sama menjadikan labnya lab yang berkualitas. Paham Bapak Ibu? Nah, Yang kedua, biayanya paling murah. Kalau Bapak Ibu labnya berkualitas, anggarannya 1M ya wajar. Yang menjadi spesial adalah anggarannya cuma 20 juta, tapi lab Bapak Ibu jos. Ya kan? Ini kalau di SMK dananya kan besar ya. Pak Tri berapa Pak Tri setahun Pak Tri? Lumayan, Pak. Lumayan buat jajan Pak ya. Tapi kalau yang di SMP kira-kira berapa ini yang di SMP? Yang di SMP sopo iki? Ibu Maratun. Gimana Pak? Ibu Maratun nih. Kalau di SMP kira-kira anggarannya berapa ini? Cukup enggak kira-kira? Ya, tergantung dari itu Pak, anggaran pasnya. Ini tantangannya kepala lab dengan anggaran yang terbatas tapi hasilnya luar biasa, ya. Nah, yang berikutnya waktunya paling singkat. Bebannya paling ringan. Jadi Bapak Ibu kan dihargai berapa jam mengajar Bapak Ibu? Kepala lab itu? 12.
Harusnya Bapak Ibu sebagai kepala lab itu pekerjaan di laboratorium setara 12 jam mengajar. Paham Bapak Ibu ini? Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan ilmu, ya kan? Menggunakan apa namanya? Keterampilan. Bapak Ibu melaksanakan 12 jam mungkin dengan waktu 3 jam sudah cukup. Paham Bapak Ibu ya? Contohnya kalau kita memikul beban ya. Kalau kita pakai cara tradisional ya kita angkat pakai manual Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita pakai alat pakainya misalkan pakai apa? Pakai troli ya. Itu kan jadi ringan Bapak Ibu. Ngangkat beban 50 kg pakai troli ringan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya ilmu, ngangkat beban 50 kg dibongkok, maka berat. Yang berikutnya jaraknya paling pendek. Nah, gimana pengelolaannya Bapak Ibu ya? Pengelolaan terdiri dari perencanaan. Apa saja yang perlu direncanakan? Nah, ini nanti Bapak Ibu tolong disiapkan. Gimana nanti administrasinya? Gimana nanti pengendaliannya? Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini contoh penataan laboratorium Bapak Ibu. Menata laboratorium itu adalah salah satu bagaimana kita mengelola laboratorium. Nah, monggo Bapak Ibu nanti penataannya dibuat agar laboratorium itu bisa menjadi laboratorium yang Qurrata A'yun tadi. Ruangannya kecil tapi serasa lebar. Ruangannya biasa tapi serasa mewah. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus perlu ya membaca materi-materi tentang ilmu yang terkait dengan apa? Desain apa? Desain apa Bapak Ibu? Penataan. Pinter. Apa Bapak Ibu? Desain apa? Desain interior. Interior. Desain interior. Ya nanti bacaannya Bapak Ibu kalau jadi kepala lab ya bacaannya tentang desain lab ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ada banyak macam-macam cara kita melakukan penataan laboratorium. Ada laboratorium ditata dengan model konvensional seperti ini. Ini laboratorium bahasa ya Bapak Ibu ya. Kalau ini laboratorium apa ini? TIK ya. Ada banyak cara menata ya. Ada yang pakai tipe model konvensional, ada model melingkar ya, ada model macam-macam. Ini lab IPA, lab biologi, kimia, ya. Ini lab apa nih ya? Ini lab apa kira-kira Ibu? Ya. Ini contoh-contoh penataan. Ini lab apa ini kira-kira Bapak Ibu? Audiovisual. Ya. Nah, ini monggo Bapak Ibu ya, bagaimana kita menata laboratorium dengan kondisi ruang yang terbatas kita jadikan menjadi lebih optimal. Qurrata A'yun ya. Ini lab apa ini kira-kira Bapak Ibu? Pemesinan. Bubut. Ini mesin apa ini Bapak Ibu? Ragum. Ragum. Biasanya SMK labnya kotor. Gimana tantangannya lab SMK menjadi lab yang bersih? Ya, Bapak Ibu ya. Paham semuanya? Jadi jangan sampai nanti lab di SMP kalah sama lab SMK.
Ini penting Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini lab komputer tadi ya. Kita buat sedemikian hingga ya. Monggo mau pakai cara seperti apa, yang penting nanti labnya aman, nyaman, rapi, indah. Nah, ini beberapa contoh-contoh penataan laboratorium ya. Nah, saya yakin yang namanya penataan lab itu tidak mudah. Banyak masalah. Masalahnya apa saja? Silakan dibaca ini Ibu Diah Ayu. Ibu Diah, silakan. Mohon izin, bagaimana Pak? Ya, silakan dibaca Ibu masalah-masalah yang ada di lab. Ruang laboratorium atau bengkel tidak memenuhi standar, jumlah peralatan yang terbatas, desain lab atau bengkel yang kurang baik, ventilasi udara yang berkurang, pencahayaan yang membutuhkan lampu, instalasi listrik belum memenuhi standar, peralatan K3 belum ada atau kurang, lingkungan kerja yang bising, petunjuk peralatan yang kurang, budaya kerja di lab yang masih belum baik, inventarisasi peralatan dan bahan yang belum baik. Ini masalah-masalah yang sering muncul Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kepala lab itu alasannya ini Bapak Ibu ya. Pak, ruang laboratorium kita tidak memenuhi standar. Nah, nanti minggu depan akan dibahas oleh Pak Hartoyo. Laboratorium yang standar itu yang seperti apa ya. Nah, yang sudah dapat buku nanti bisa dibaca di buku yang kami tulis, standar laboratorium. Laboratorium TIK, laboratorium biologi, kimia, fisika, IPA, bahasa, termasuk laboratorium di SMK. Paham Bapak Ibu semuanya? Nah, kalau yang di SMK jumlah laboratoriumnya kan banyak ya Bapak Ibu ya. SMK itu ada berapa spektrum Pak Tri? Ada berapa Pak Tri? Pak Tri nggak hafal ya. Ada berapa Pak? 100? 144. Jadi nanti di buku yang saya tulis tidak semuanya saya tulis Pak Tri. Karena kalau semua ditulis nanti bukunya isinya cuma itu saja. Nah, yang berikutnya di sini alatnya terbatas, desainnya kurang baik. Kadang-kadang desain lab itu di pojok, nggak ada ventilasinya, sehingga lembab dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti harus kita atasi. Gimana caranya? Nah, silakan nanti Bapak Ibu ya melakukan upaya-upaya perbaikan agar laboratoriumnya menjadi laboratorium yang berkualitas. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu ya, untuk mewujudkan laboratorium dan bengkel yang berkualitas dibutuhkan upaya dan strategi yang tepat. Tanpa upaya ya, tanpa kemauan, tanpa ini ya, usaha Bapak Ibu itu sangat berat. Seperti ya gambar di sini. Ini Ibu Karwati ya, diminta untuk mendorong gajah. Gajahnya besar seperti itu, kira-kira gajahnya gerak atau enggak itu Bapak Ibu? Ya. Sudah gajahnya berat ya, disuruh masuk aula, pintunya cuma sekecil ini. Ini sampai pensiun Bapak Ibu, labnya enggak mau berubah. Nah, maka di sini butuh. Maka kita mulai dari sekarang,
mulai dari Bapak Ibu di pelatihan ini sebagai calon kepala lab ya. Semoga harapannya laboratorium Bapak Ibu menjadi laboratorium yang berkualitas. Saya kira itu ya Bapak Ibu materi kita untuk hari ini ya. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Pak Astri Widodo. Moga Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mumpung masih dibersamai Pak Ali, nih Pak Ali posisi di Pekalongan. Sinyalnya lancar, Pak? Naik turun Pak sinyalnya nih. Baru beli ini nih. Telkomsel ternyata lumayan. Oh iya, Telkomsel andalan kalau di pelosok. Ya ini pakai sinyal kemarin pakai Indosat putus-putus. Terpaksa ini demi Bapak Ibu saya carikan sinyal Telkomsel. Alhamdulillah tidak ada kendala. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Moga Bapak Ibu, sebelum kita akhiri di Jogja 10 menit lagi waktu zuhur. Saya Pak, Monggo Bu Kartika. Ya. ini bisa dibantu Kak Pak, kan saya ini belum pernah mengelola lab secara maksimal gitu. Nah, untuk sementara saya cuma mendampingi teman yang ada di lab Boga. Jadi saya secara spesifiknya itu belum mengerti tentang pengelolaan lab. Mungkin ada ininya ya juknisnya di lab Boga itu eh, harus apa saja yang disiapkan, apa saja secara detailnya itu Pak. Jadi saya bisa mempersiapkan sebelum saya jadi kepala lab. Begitu Pak. Makasih ya Pak. Ya, Ini Bu terima Kartika. kasih Ya. Bu Kartika ya. Iya. Nah, ini Bu Kartika ya, untuk awalnya untuk sebagai jadi kepala lab ya nanti kompetensi yang kedua yaitu sosial ya. Kompetensi pertama itu kan harus punya kepribadian, yang kedua sosial, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat adalah kompetensi manajerial ya. Nah, yang penting ini kompetensi sosial Bapak Ibu ya. Nah, mestinya kan di sana kan sudah ada kepala lab sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini bisa kita melakukan komunikasi ya dengan kepala lab sebelumnya ya. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan ya? Yang pertama yang harus dilakukan sebagai kepala laboratorium itu yang pertama ya mengidentifikasi dulu sumber daya yang ada di laboratorium itu apa saja. Ya. Nah, mestinya kepala lab sebelumnya kan sudah punya data-data ya. Nah, Ya. biasanya kalau di perubahan kepala lab itu ada penyerahan data. Ya. Apa yang diserahkan data-datanya? Yang pertama adalah ya data-data peralatan yang ada di laboratorium. Jadi nanti di laboratorium itu datanya apa saja, itu yang nanti akan dikelola oleh Ibu Kartika. Yang kedua, ya, data-data terkait dengan kondisi peralatan. Nah, biasanya semua peralatan itu punya SOP untuk pengoperasian. Ya. Nah, kalau Ibu enggak punya SOP-nya nanti bisa minta tolong kepada guru pengampunya yang dulu. Oh, ini untuk mengoperasikan alat ini itu SOP-nya seperti apa?
Kadang-kadang kalau di sekolah itu memang belum ada itu SOP-nya. Kalau belum ada ya nanti ke depan perlu dibuat ya. Supaya nanti siapapun yang jadi kepala lab itu pengoperasiannya itu sudah ada petunjuknya. Kalau belum ada nanti Bapak Ibu bisa melihat manual book ya. Setiap alat mesti punya manual book. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu ngerti ya, ada koordinasi nanti dengan ketua program keahlian terkait dengan mata pelajaran apa yang nanti dipraktekkan di laboratorium. Paham Ibu ini? Ya, Pak, ya. Nah, terkait dengan mata pelajaran kan nanti butuh alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa. Nah, nanti Bapak Ibu hitung kebutuhan bahannya selama 1 semester atau selama setahun. Ya, itu nanti dikoordinasikan dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana terkait dengan pendanaan. Nah, terkait dengan praktikum, kalau di Boga biasanya nanti ada praktikum yang disediakan oleh laboratorium materialnya, ada yang tidak. Tidak semua material-material praktikum itu disediakan di laboratorium. Ada yang siswanya nanti diminta untuk membawa sendiri. Nah, ini nanti bisa dikoordinasikan kepada guru pengampu dan juga kepada siswa. Ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ada banyak sebenarnya ya. Intinya adalah kalau terkait dengan pengelolaan itu bagaimana nanti Ibu membuat perencanaan, bagaimana Ibu nanti melakukan apa yang telah direncanakan. Yang ketiga itu nanti bagaimana Bapak Ibu melakukan pengendalian agar rencana yang sudah direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu melakukan pengendalian ya, evaluasi. Itu ya Ibu ya. Bisa dipahami Ibu Kartika? Ya, bisa Pak, bisa. Ya. Jadi Oke. intinya nanti banyak komunikasi ya. Ya. Kalau Ibu belum mengerti seluk-beluknya lab Boga ya nanti banyak komunikasi dengan guru-guru yang mengampu di lab Boga ya dan juga berkomunikasi dengan kepala laboratorium yang sebelumnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan apa sih yang mau dikembangkan ya. Kira-kira apa yang bisa nanti dilakukan pengembangan. Saya kira itu ya. Ada yang lain monggo Bapak Ibu? Oke. Monggo Bapak Ibu ada yang lain? Ada yang lain yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Ampun, Pak. Sama aja ya Bapak Ibu. Ya, sepertinya sudah cukup Pak Prof. Ali. Oke. Oke, terima kasih Pak Sri. Ya, untuk closing statement Pak Ali. Ya, langsung aja dari Pak Heru. Oke, J. Terima kasih Pak Prof. Ali untuk materi hari ini. Bapak Ibu, dengan demikian untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian, J. Bapak Ibu. Kita nanti akan bertemu lagi di pertemuan yang kedatangnya itu di minggu depan. J. Link presensi sudah kita share tadi.